Halo Bapak Ibu. Iya. Mari kita buka firman Tuhan kita di dalam kitab Yeremia pasal 38 ayat 8 hingga ayat yang ke-10. Yeremia pasal 38 ayat 8 hingga ayat yang ke-10. Bagian pertama kita baca terlebih dahulu. Mari kita baca bersama-sama akan ayat firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Maka keluarlah Ebed-Melek dari istana raja itu, lalu berkata kepada raja, "Ya tuanku raja, perbuatan orang-orang ini jahat dalam segala apa yang mereka lakukan terhadap Nabi Yeremia, yakni memasukkan dia ke dalam perigi. Ia akan mati kelaparan di tempat itu, sebab tidak ada lagi roti di kota." Lalu raja memberi perintah kepada Ebed-Melek, orang Ethiopia itu, katanya, "Bawalah 3 orang dari sini dan angkatlah Nabi Yeremia dari perigi itu sebelum ia mati." Kita buka lagi dalam Yeremia pasal 39 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-18. Janji kepada Ebed-Melek bahwa ia akan dilepaskan. Mari kita baca bersama. 2, 3. Selagi Yeremia masih terkurung di pelataran penjagaan, firman Tuhan datang kepadanya bunyinya, "Pergilah kepada Ebed-Melek orang Ethiopia itu dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, sesungguhnya firmanku terhadap kota ini akan kulaksanakan untuk kemalangan dan bukan untuk kebaikannya. Dan semuanya itu akan terjadi di depan matamu pada waktu itu juga. Pada waktu itu juga demikianlah firman Tuhan, aku akan melepaskan engkau dan engkau tidak akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang yang kau takuti. Tapi dengan pasti aku akan meluputkan engkau. Engkau tidak akan rebah oleh pedang. Nyawamu akan menjadi jarahan bagimu, sebab engkau percaya kepadaku. Demikianlah firman Tuhan." Sidang jemaat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kita mau belajar dengan tema penolong yang ditolong. Jadi penolong yang ditolong. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kita melihat dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Ebed-Melek. Ebed-Melek. Arti kata nama Ebed-Melek, ya, atau perkataan Ebed-Melek ini mempunyai pengertian itu pengabdi raja atau budak, saudara-saudara. Dan Ebed-Melek ini adalah seorang sida-sida. Ya, arti kata sida-sida itu mungkin disebut dengan kasih. Ya, kalau dalam film-film kita lihat Kasim itu adalah orang yang dikebiri. Ya, dia adalah pelayan-pelayan, mungkin ya putri-putri raja dan seterusnya. Nah, lalu dia ini adalah seorang Ethiopia. Ya, jadi dia bukan seorang orang Israel, tapi dia adalah seorang Ethiopia. Ya, mungkin dia ditangkap, mungkin dia bisa menjadi budak, mungkin dia juga diperjualkan ke tanah Israel dan seterusnya. Kita tidak terlalu tahu sejarahnya. Ya, tapi dia berada di dalam kerajaan Israel atau di dalam kerajaan Yehuda, di mana dia menjadi seorang sida-sida. Nah, hari ini kita belajar tentang menjadi seorang penolong yang ditolong. Kita akan belajar dari teladan Ebed-Melek. Kita akan belajar dari teladan Ebed-Melek. Apa teladan dari Ebed-Melek yang kita bisa pelajari pada hari ini? Ya, seorang Ethiopia, seorang sida-sida yang meninggalkan teladan yang indah bagi saya dan saudara-saudara. Teladannya yang pertama yang bisa kita lihat adalah P
ada 2 P di sini. Yaitu P pertama, dia adalah orang yang seorang penolong. Seorang penolong. Ya. Saudara-saudara, ini ditunjukkan ketika Nabi Yeremia itu ditangkap oleh para pemuka, lalu mereka mendakwa dia di depan raja, dan raja akhirnya menyerahkan Yeremia ke tangan para pemuka-pemuka ini. Setelah diserahkan kepada tangan pemuka-pemuka ini, para pemuka ini menghukum Yeremia atau menahan Yeremia di penjagaan, tempat penjagaan itu, pelataran penjagaan itu, tapi bukan di tempat situ, tapi dimasukkan lebih lagi di sebuah perigi. Dan perigi ini itu bukan ada airnya, tapi perigi ini ada lumpurnya. Jadi Yeremia terpelosok di dalam perigi. Dia dilemparkan ke dalam perigi itu. Jadi saudara-saudara, ini dipakai sebenarnya untuk membunuh Yeremia. Karena kalau tidak cepat ditolong, maka Yeremia mungkin bisa masuk dalam perigi dan mungkin tenggelam di dalam lumpur itu. Dan juga di dalam perigi itu juga, atau di situ, Yeremia itu sudah boleh dikatakan mengalami kelaparan sejak dia ditahan di penjara dan sebagainya. Hanya dikasih sebutir itu saja, roti saja. Jadi dari sisi makanan, Yeremia juga bisa kelaparan di dalam perigi itu dan mati kelaparan. Karena dikatakan di sini ayat firman Tuhan berkata bahwa roti itu sudah habis. Ya. Nah, jadi saudara-saudaraku ini kasih oleh Tuhan, singkatnya adalah kalau Yeremia tidak ditolong, maka dia akan mati di dalam perigi. Ya, kita tahu Tuhan sudah berjanji. Ya, tadi malam saya bicara dengan anak pemuda bahwa Tuhan melepaskan Yeremia itu karena janji Allah kepadanya. Ya. Janji Allah di pasal pertama, bahwa Allah berkata dalam janji itu bahwa mereka akan memerangi Yeremia, tetapi Yeremia disertai oleh Allah dan Yeremia akan dilepaskan oleh Allah. Ini janjinya. Dan saudara boleh buka ulang di dalam pasal yang pertama di situ, bahwa Allah memberikan janji bahwa Yeremia akan dilepaskan. Allah kita adalah Allah yang berjanji dan Allah yang menepati janjinya. Ya. Tetapi kita melihat juga di sini bahwa ada peran seorang yang namanya Ebed-Melek yang dipakai oleh Allah, ya, untuk melepaskan Yeremia dari kematian itu. Jadi Ebed-Melek menjadi alat Tuhan, dipakai oleh Allah untuk melepaskan Yeremia. Tetapi di sini kita melihat ada sifat pribadi daripada Ebed-Melek. Dia adalah seorang yang suka menolong orang lain. Dia suka menolong orang lain. Walaupun saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, ada resiko ketika Ebed-Melek menolong Yeremia. Resikonya sangat besar. Tetapi kita melihat Ebed-Melek berani mengambil resiko untuk menolong akan Nabi Yeremia. Padahal kalau kita lihat siapa si Ebed-Melek ini, dia adalah orang Ethiopia. Dia bukan sebangsa dengan Yeremia. Dia juga bukan sahabat Yeremia. Tidak. Tetapi ketika dia mendengar
bahwa Yeremia dimasukkan di dalam perigi itu dan bisa mati dalam perigi itu, maka dia cepat-cepat datang kepada raja dan minta kepada raja untuk melepaskan Yeremia. Saudara-saudara, ketika dia datang kepada raja dan melakukan tindakan untuk penolongan kepada Yeremia ini, dia sedang mempertaruhkan hidupnya. Kenapa saya katakan dia mempertaruhkan hidupnya? Kita melihat bahwa Yeremia ini mempunyai musuh yang sangat hebat. Kita sudah bicara itu. Ya, raja sendiri bukan raja yang berpihak kepada Yeremia. Raja sendiri yang mungkin benci dengan Yeremia. Raja sendiri menjadi lawan bagi Yeremia, karena Yeremia selalu mengucapkan, membuat tentang penghukuman terhadap Yerusalem itu. Dan raja tidak suka. Bahkan raja menyerahkan Yeremia untuk dihukum oleh musuh-musuhnya. Kemudian kita juga melihat ketika Ebed-Melek melakukan hal ini, berarti dia memposisikan dirinya ketika dia menolong Yeremia, dia memposisikan dirinya menjadi musuh raja, menjadi musuh para pemuka-pemuka, menjadi musuh daripada musuh Yeremia. Saudara-saudara, ini logis. Ketika kita melihat dua orang sedang berkelahi atau dua bangsa sedang berperang, ya, jika kita berpihak kepada yang satu, maka yang satu akan marah kita. Ya, dulu tidak usah jauh-jauh. Dulu pernah terjadi namanya pemilu, ya. Waktu itu saya masih ingat pemilu itu Jokowi dengan itu dia, dengan Prabowo itu ya. Jadi ada pemilu itu. Lalu gencar sekali, ya. Lalu ada satu pasangan yang sedang pacaran. Lalu tidak tahu kenapa yang sang pacar yang satu, yang laki-laki dukung satu, lalu yang satu lagi dukung yang satu. Jadi mereka akhirnya bertengkar gara-gara ya pemilu ini. Lalu akhirnya sampai putus, sudah sampai marah dan sampai putus gara-gara masing-masing punya pilihan yang berbeda, dan akhirnya terjadi pertengkaran. Saya harap pemilu yang akan datang jangan seperti itu, ya. Jangan sampai gara-gara satu memilih ini, satu memilih itu lalu bertengkar. Ya. Pilihan boleh beda, tapi jangan bertengkar. Nah, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, itu cerita yang biasa-biasa, tetapi efeknya seperti ya. Ebed-Melek ketika dia menolong Yeremia dari kematian itu, dia sedang memposisikan dirinya untuk melawan musuh-musuh Yeremia. Kita tahu musuh-musuh Yeremia, dari raja sampai pemuka, sampai imam-imam, sampai rakyat-rakyat, itu menjadi musuh Yeremia. Alkitab berkata, seluruh bangsa itu menjadi musuh daripada Yeremia. Sehingga Ebed-Melek sedang mempertaruhkan jabatannya sebagai sida-sida, dan dia memposisikan dirinya untuk dimusuhi, dihancurkan oleh raja dan seterusnya, karena dia berpihak kepada Yeremia. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita masih tetap memilih menjadi seorang penolong kalau kita di posisi Ebed-Melek seperti itu? Ebed-Melek bisa saja duduk-duduk di istana, tidak peduli dengan Yeremia. Siapa Yeremia? Untuk apa ditolong? Dan ketika dia menolong, resikonya terlalu tinggi. Untuk apa menjadi seorang penolong
bagi Yeremia? Apa untungnya bagi saya? Mungkin dia bisa berkata seperti itu. Ya, kalau saudara-saudara nonton film-film ya tentang penyelamat-penyelamat, baik itu penyelamat kebakaran, orang runtuh-runtuhan, lalu masuk ke dalam got-got, masuk ke dalam tanah dan sebagainya. Kita lihat regu penyelamat itu. Ya, tapi ini di film lah. Ya, sampai tidak menghiraukan nyawanya. Mereka masuk ke dalam terowongan, masuk ke dalam ya untuk menolong orang lain. Sampai bahkan ada ya dalam film-film itu penyelamat-penyelamat, regu-regu penyelamat itu berkorban untuk orang yang ditolongnya. Ya. Amin, saudara. Ya. Tapi ini bukan cerita film, ini adalah benaran. Ebed-Melek mempertaruhkan seluruh hidupnya untuk menolong seorang yang bernama Nabi Yeremia. Beri semangat dulu. Saudara-saudara, kita orang Kristen itu dianggap dan dilaberi ya sebagai orang-orang yang suka menolong orang lain. Kita ini orang Kristen itu dimengerti oleh orang dunia luar, kita orang yang suka menolong orang lain. Satu kali ada seorang anak kecil yang sedang bermain-main di pantai. Ketika bermain-main di pantai, tiba-tiba dia didatangi oleh seorang yang tinggi besar. Ya, lalu orang ini punya kumis, mungkin kumisnya seperti padol lah, mantap kumisnya kan. Jadi ketika didatangi sama orang yang tinggi besar ini, lalu orang yang tinggi besar ini bertanya kepada anak kecil ini, "Anak, apakah kamu orang Kristen?" Lalu anak ini tanggung ini berkata, "Iya, saya orang Kristen." Dengan mantap dia berkata. Lalu ditanya lagi, mulai ketar-ketir nih. Kok tanya terus ini ya? Udah tanya, apa hubungannya orang Kristen? Ya. Apakah kamu suka baca Alkitab? Ya. Karena ini ya namanya anak-anak kan, ya polos. Iya, saya suka baca Alkitab. Saya sudah diajar guru sekolah minggu saya baca Alkitab setiap hari. Lalu apakah kamu suka berdoa? Apakah kalau kamu makan berdoa? Apakah kamu tidur berdoa? Apa kalau kamu pergi sekolah kamu berdoa? Apa kamu suka berdoa? Iya, saya suka berdoa. Ya, saya suka berdoa. Apa kamu suka memuji Tuhan? Menyanyi lagu-lagu rohani? Iya, saya suka memuji Tuhan dan menyanyikan lagu-lagu rohani. Oke, sekarang di sini ada dompet. Lalu anak itu pikir mau dikasih duit. Lalu dompet ini dikasih sama dia. Ini sekarang saya minta tolong kamu pegang. Saya titip kamu pegang. Saya akan pergi berenang dan selesai berenang saya akan ambil lagi dompet saya. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, orang ini percaya kepada anak kecil ini karena dia adalah orang Kristen. Dia tahu orang Kristen suka menolong orang lain. Amin. Beri semangat dulu. Saudara-saudara, satu kali ada seorang pendeta, dua pendeta sedang ngomong-ngomong dan bicara-bicara tentang jemaat Tuhan. Lalu pendeta yang satu bertanya kepada pendeta yang satu, "Pak Pendeta, bagaimana dengan keaktifan jemaat-jemaat di gereja Bapak? Apakah jemaat-jemaat di gereja Bapak itu aktif?" Oh, Pak Pendeta itu langsung menjawab, "Betul, jemaat-jemaat kami ini aktif.
aktif sekali di gereja. Pendeta yang satu bilang, hebat betul ya, jemaat-jemaatmu aktif di dalam gereja. Iya, begini, jemaat saya sebagian aktif melayani Tuhan, tapi sebagian aktif melayani setan. Jadi satu aktif melayani Tuhan, satu juga aktif melayani setan. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, di posisi manakah kita selama ini? Apakah kita sebagai anak Tuhan kita aktif melayani Tuhan, atau kita aktif melayani setan? Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Ebed-Melek adalah seorang yang aktif melayani Tuhan, seorang penolong bagi Yeremia. Saudara-saudara, ya saya sering duduk di di Pasar Gayung, minum itu kopi, minum teh dan sebagainya. Dan di situ ada satu perkumpulan yang menurut saya sangat baik. Ya, di situ ada ya mereka itu mengumpulkan dana, lalu mereka menyalurkan kepada orang-orang yang sulit, yang susah, ya, menolong orang lain. Ya. Pak Adol salah satu pengurusnya. Ya. Jadi saudara-saudara, kita orang percaya itu menjadi penolong bagi sesama kita. Amin. Kita orang percaya menjadi penolong bagi sesama kita. Saya beberapa lama baru saya pulang dari pekan konsultasi dan retreat. Puji Tuhan, saya bisa melayani dengan baik. Ya, berkhotbah 2 kali di hadapan ya hamba Tuhan, pendeta-pendeta dan juga para majelis yang hampir 100 orang lebih yang hadir di sana. Ya, rencana tidak sampai 100, tapi yang hadir lebih daripada rencana. Ya. Dan satu program dalam pekan konsultasi adalah membangun gereja dengan sistem gotong royong. Jadi membangun gereja dengan sistem gotong royong. Nah, memang sistemnya belum menemukan sistem yang sangat tepat, ya. Tapi sekarang yang semangatnya sedang ditangkap dan sedang mau digodok. Bagaimana sistem ke depannya? Ya. Walaupun sekarang hanya lebih kepada proposal-proposal yang ditingkatkan ke sana ke sini untuk saling menolong satu dengan yang lainnya. Ya. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, memang kita sebagai orang percaya kita harus meneladani seperti Ebed-Melek ini. Dia rela menolong orang lain. Dia rela menolong orang lain. Walaupun ketika menolong orang lain, dia harus berkorban, saudara-saudara. Ya. Kalau kita menolong orang lain yang bisa membalas apa yang kita buat sih, kadang-kadang ya secara lahiriah kita mungkin lakukan. Menolong orang kaya, nanti orang kaya ini bantu lagi saya. Ya. Menolong orang yang pinter, nanti orang pinter ini nolong saya. Menolong orang yang ini orang yang punya jabatan, orang yang punya kekuasaan, nanti orang punya kekuasaan ini tolong lagi sama saya, banterlah. Tapi ketika kita menolong orang yang tak bisa membalas pertolongan kita, apakah kita melakukan? Atau ketika kita menolong orang lain harus berkorban, bukan sisa-sisa, tapi berkorban, dan resikonya sangat tinggi. Apakah kita melakukannya? Ebed-Melek menolong Yeremia dengan pengorbanan. Dia rela berkorban ketika menolong Yeremia. Yeremia bukan keluarganya, Yeremia bukan teman-temannya, Yeremia bukan sahabatnya,
dia orang Ethiopia, Yeremia orang Israel, tetapi dia rela berkorban untuk menolong Yeremia. Amin. Bagaimana dengan kita? Sesama kita saja kita tak mau tolong, apalagi menolong orang lain. Menolong istri saja tak mau, menolong suami saja tak mau, bagaimana bisa menolong orang lain? Kita punya sesama, ya istilah orang ukhuwah Kristenia, sesama orang Kristen saja kita tak tolong, bagaimana menolong orang lain ya? Kan aneh saudara. Seperti itu. Tetangga kita yang dekat saja kita tak mau tolong, apalagi orang yang jauh di sana. Famili saja kita tak mau tolong, apalagi orang di luar sana. Ebed-Melek mempunyai sifat seorang penolong. Amin. Beri semangat sekali lagi. Yang kedua, Ebed-Melek, teladan yang dia berikan adalah dia seorang yang percaya. Seorang yang percaya. Mari kita lihat di ayatnya yang ke-18. Dikatakan ayat dari 39 ayat 18. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi dengan pasti aku akan meluputkan engkau. Engkau tidak akan rebah oleh pedang. Nyawamu akan menjadi jarahan bagimu, sebab engkau percaya kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Apa yang terjadi dengan Ebed-Melek? Ebed-Melek adalah seorang yang percaya kepada Tuhan. Ebed-Melek adalah seorang yang beriman kepada Tuhan. Aneh saudara-saudara, kalau kita membandingkan dengan orang-orang Israel yang ada pada waktu itu, dengan orang-orang Yehuda yang ada pada waktu itu, sangat jauh. Orang-orang Yehuda, orang-orang Israel memiliki Taurat Tuhan, tetapi dikatakan mereka orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan, tidak mengimani kepada Tuhan. Orang-orang Israel adalah orang-orang yang telah melihat mujizat-mujizat Allah terjadi. Mereka adalah orang-orang yang bahkan mewarisi sebagai anak-anak daripada Bapak Abraham. Mereka mengaku diri orang keturunan orang benar, keturunan orang beriman, tetapi mereka tidak beriman kepada Tuhan. Ini aneh sekali. Mereka tidak percaya kepada kata-kata daripada Yeremia. Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mereka menyembah kepada berhala. Mereka mengingkari iman mereka. Aneh sekali. Mereka punya hukum Taurat, tapi mereka tidak percaya kepada hukum itu. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, mungkin saya bisa menggambarkan, ini adalah Kristen keturunan, ini adalah Kristen pertobatan. Ebed-Melek tidak punya hukum Taurat. Dia adalah keturunan Ethiopia. Ethiopia adalah, boleh dikatakan, masih menjadi negara yang belum mengenal Tuhan. Bukan seperti sekarang lah. Hukum Taurat belum sampai ke sana, Injil belum ada. Yang diberitakan seperti rasul-rasul yang memberitakannya sampai sekarang ini, gereja belum ada dan sebagainya. Mereka masih animisme, mereka masih percaya dewa-dewi dan sebagainya. Mereka belum percaya kepada Tuhan. Mereka orang-orang yang masih jauh dari Tuhan. Tapi Ebed-Melek dikatakan oleh Alkitab, dia orang percaya. Aneh sekali.
dia punya iman pada Tuhan. Flashback ke belakang sedikit, bukan membanggakan. Saya dari keluarga yang bukan Kristen. Papa mama bukan Kristen. Bahkan kami ada larangan untuk pergi ke gereja, saudara. Tapi membentuk saya menjadi orang Kristen, bahkan menjadi hamba Tuhan. Ketika saya menikahi Simo, waktu saya masuk dalam keluarga, masih ada pekom di dalam keluarga, bahkan disembah setiap hari, atau memberi sesajen setiap hari kepada pekom itu. Tapi Simo menjadi orang Kristen, bahkan menjadi hamba Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, adanya firman Tuhan, adanya Taurat Tuhan, keturunan dan sebagainya tidak menjamin orang itu adalah orang percaya. Sudah. Justru kita melihat orang-orang Israel, orang-orang Yahudi dicap oleh Tuhan sebagai orang yang tidak percaya. Amin. Justru Ebed-Melek dia percaya. Mengapa dia sampai percaya? Apa yang menyebabkan dia percaya? Kita juga nggak tahu. Iman itu misteri dari Tuhan. Tetapi yang saya tahu adalah dia tidak melihat namun percaya. Itu. Makanya Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Kenapa seperti itu terjadi? Karena kalau dia melihat, dia tidak akan percaya. Mengapa? Karena ketika dia melihat Raja Yedekia, dia tidak akan percaya. Yedekia itu bosnya. Dia melihat para penggawa-penggawanya atau pegawai-pegawainya yang mengelilingi dia, dia tidak akan percaya. Mereka semua tak percaya. Kenapa saya bisa percaya? Kalau dia melihat imam-imam yang ada di bait suci Tuhan, kalau dia melihat para pemuka-pemuka yang menjadi pemimpin-pemimpin masyarakat, dia juga tidak akan percaya. Karena mereka juga bukan orang yang percaya. Mereka hanya melakukan segala acara-acara keagamaan secara rutinitas saja, tapi tidak ada berdasarkan iman lagi. Mereka membaca Alkitab, membaca Taurat, tapi Taurat itu tidak diimani lagi. Tidak ada iman di dalam itu. Itu dilakukan secara rutinitas saja. Tidak ada lagi iman lagi. Firman Tuhan itu hambar. Firman Tuhan itu seperti rutinitas saja. Kalau dia melihat orang-orang di sekelilingnya, dia tidak akan percaya. Bahkan ketika dia lihat masyarakat yang begitu dirasuki dengan dosa-dosa yang begitu kuat, karena ketidakpercayaan kepada hukum Taurat lagi, tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada firman-Nya, dia tidak akan percaya. Seluruh sekelilingnya, Meopiana, semua tak sahabat, semua tidak bisa mendukung imannya, maka dia tidak akan percaya. Saya sering diskusi dengan sini. Kalau kami melihat, ya maaf saja, hamba-hamba Tuhan dan juga orang-orang Kristen yang sudah mungkin hebat-hebat di dalam waktu mereka ikut Tuhan, kami sendiri mungkin bisa mundur dari Tuhan. Kalau kami, iman kami melihat orang-orang di sekeliling kami, kami akan mundur dari Tuhan. Tapi iman adalah tidak melihat namun percaya. Itulah yang ada pada Ebed-Melek, saudara-saudara. Walaupun kenyataan dia melihat semuanya itu bertolak belakang, tapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Beri semangat dulu. Karena ada lagu, saat ku tak melihat jalanmu,
saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Nanti minta Ibu Wanda tutup kita tadi. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang begitu mengasihi dan memperhatikan kehidupan kami, Bapa yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami, tetapi Bapa yang selalu menunjukkan kasih setianya yang begitu besar di dalam kehidupan kami umat-umatnya. Kami senantiasa bersyukur selalu kepadamu ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang maha besar di dalam kehidupan kami. Engkau yang selalu menuntun, memimpin, dan membimbing kami di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami tahu setiap kami yang hadir pada malam hari ini, firman Tuhan masuk ke dalam hati kami yang paling dalam, dan kuasa Roh Kudus Tuhan memimpin dan membimbing kami untuk terus belajar memahami dan mengerti akan setiap perkataan-perkataan kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan di dalam setiap kami yang hadir pada malam hari ini. Karena tanpa tuntunan, pimpinan, dan bimbingan kuasa Roh Kudus Tuhan, kami tidak akan mengerti akan firman Tuhan yang ditaburkan di dalam kehidupan kami, sehingga kami akan mudah tersesat, kami akan mudah terjatuh. Tetapi kami bersyukur kepada Tuhan karena pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami, maka kami percaya akan firman-Mu yang adalah ya dan amin, yang akan selalu membangkitkan semangat kami, yang akan selalu membangkitkan iman percaya kami untuk terus bertumbuh lebih kuat di hadapan Tuhan. Dalam situasi kondisi apapun yang terjadi, kami tahu dan percaya pertolongan daripada Tuhan akan selalu menjadi bahagian kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Terima kasih banyak Roh Kudus. Ajar kami agar supaya kami boleh terus belajar untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, memberikan pertolongan satu dengan yang lain. Karena itulah yang Kau ajarkan kepada kami. Dan kami boleh percaya dan kasih setia Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang sudah selesai berbicara. Urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Pakai mulut bibir lidah hamba-Mu untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan di dalam setiap penyampaian firman-Mu. Dan setiap orang yang mendengar, setiap telinga yang mendengar, di dalam hatinya boleh percaya bahwa Engkau adalah Allah yang maha kudus, Allah yang luar biasa, Allah yang sudah memberikan anaknya yang tunggal bagi kami untuk rela mati di atas kayu salib menyelamatkan hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan buat semuanya ini. Kami persembahkan seluruh hidup kami pada malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu dan percaya hati kami, yang manakala kami sungguh-sungguh mendengar akan firman-Mu, Engkau hadir di dalamnya. Dan kami tahu dan percaya pada malam hari ini hati kami dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan dan kami menerima setiap firman-Mu yang sudah ditaburkan pada malam hari ini. Dan firman-Mu itu akan menjadi pelita di dalam setiap jalan-jalan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk.